Selamat datang di program studi seni rupa Universitas 11 Maret. Tempat bagi para seniman muda untuk berkembang, bereksplorasi, dan menciptakan karya-karya yang luar biasa. Halo, saya Desi Cahyanti dari program studi seni rupa. Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Akademik dan Penelitian Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret. Keistimewaan program studi seni rupa di FSRD UNS adalah mahasiswa memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dengan ragam multidisiplin yang ada di UNS. Jadi tidak hanya berkutat pada seni rupa dan desain saja, tetapi dapat mengembangkan basic skill dan kemampuan terkait dengan seluruh bidang yang ada di UNS, seperti di teknik, kemudian di sosial, budaya, juga bahkan ilmu pengetahuan yang lebih ke arah sains. Prodi seni rupa ini secara keilmuan itu kita tidak melulu berhubungan dengan seni. Kita bisa multidisipliner. Kita bisa menggabungkan dengan keilmuan teknik yang hubungannya dengan budaya dan sebagainya. Yang kedua, kita juga bisa belajar dengan para praktisi, karena di prodi seni rupa ini kita juga mendatangkan praktisi-praktisi di bidangnya. Sehingga keilmuan yang didapat di prodi seni rupa ini tidak melulu ilmu-ilmu yang bersifat teoritis, tetapi juga praktek, dan yang paling penting itu mengikuti perkembangan zaman. Sejak berdiri pada tahun 1976, Prodi Seni Rupa UNS telah menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mendalami seni rupa secara profesional dengan 4 bidang utama, yaitu seni lukis, seni patung, seni grafis, dan seni keramik. Keempat studio tersebut telah dilengkapi dengan perpaduan metode konvensional dan teknologi modern, serta dukungan fasilitas yang memadai. Yuk kita kenali lebih dekat studio-studio yang menjadi bagian dari Prodi Seni Rupa UNS. Yang pertama adalah Studio Lukis. Studio lukis menjadi tempat bagi mahasiswa untuk berekspresi, berproses, dan bereksplorasi berbagai teknik melukis mulai dari media cat minyak, cat akrilik, hingga teknik eksperimen. Mahasiswa belajar tidak hanya tentang keterampilan teknis, tetapi juga tentang konsep dan estetika dalam berkarya. Selanjutnya ada Studio Patung. Studio Patung menjadi wadah bagi mahasiswa dalam menciptakan karya 3 dimensi dengan berbagai material, seperti kayu, logam, tanah liat, dan bahan campuran lainnya. Di sini, kreativitas dalam membentuk dan mengkonstruksi menjadi elemen utama dalam berkarya. Di studio grafis, mahasiswa akan mendalami berbagai teknik cetak seperti cetak tinggi, cetak dalam, dan cetak saring. Studio ini memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi seni cetak tradisional maupun digital dalam menghasilkan karya grafis yang unik dan menarik. Oh iya, kini studio grafis punya mesin dengan skala industri loh. Dengan adanya mesin ini, mahasiswa dapat membuat produksi karya kreatif berskala besar. Untuk yang terakhir ada Studio Keramik. Studio Keramik menghadirkan berbagai teknik pembuatan keramik, mulai dari teknik putar, pilin, cetak, dan teknik slab. Mahasiswa diajarkan bagaimana mengolah tanah liat menjadi karya seni bernilai tinggi, baik dalam bentuk fungsional maupun estetis. Seni rupa ini menjadi tulang punggung sebenarnya. Kita di seni rupa unggulannya adalah bermain dengan ide-ide, dengan nalar, dengan pikiran, dengan riset-riset. Maka seni rupa bisa menjajah ke semua bentuk, baik tradisi, kontemporer maupun yang kekinian. Itu bisa dijamah oleh seni rupa. Bahwa seni rupa itu adalah berpikir tentang ide-ide gagasan yang brilian, yang jenius. Seni rupa ini menjadi pilihan mahasiswa, bisa lari kemana saja bidang lini. Termasuk esensinya bahwa seni rupa itu ada di dalam setiap kehidupan. Pekerjaan saya sebagai seorang visual artist banyak melakukan aktivitas pameran dan residensi, dan berkolaborasi dengan beberapa galeri ataupun media-media atau perusahaan yang ada hubungannya dengan seni rupa. Baru-baru ini saya juga berkolaborasi dengan salah satu perusahaan batik yang ada di Bali, Batik Cap gitu. Gambar saya bisa dijadikan sebuah motif dan menjadi sebuah
produk yang bisa dijual. Ketika teman-teman memang suka dalam wilayah seni rupa dan kita melakukan serius, diteruskan saja. Kedepannya mungkin kita tidak akan kebingungan untuk melakukan apa. Tentunya belajar saja tidak cukup gitu. Teman-teman juga harus melakukan aktivitas seni rupa seperti pameran, berdiskusi, membentuk jaringan, pikiran juga. Tidak hanya di dalam kampus tapi di luar kampus juga penting. Mahasiswa juga didukung dengan laboratorium multimedia yang sangat mumpuni loh. Lab ini memungkinkan integrasi seni dengan teknologi, mengembangkan berbagai keterampilan digital seperti desain grafis, ilustrasi, animasi, hingga video editing. Berbagai fasilitas ini dihadirkan untuk menciptakan potensi mahasiswa dalam dunia seni rupa. Selain berkarya di dalam kampus, mahasiswa seni rupa UNS juga aktif dalam berbagai kegiatan untuk mengasah pengalaman dan memperluas jaringan. Sebagai langkah awal dalam dunia pameran, mahasiswa baru berkesempatan untuk mengadakan titik awal, sebuah pameran yang menjadi gerbang pertama mereka dalam memperkenalkan karya ke publik. Dari sini, mahasiswa mulai belajar bagaimana mempersiapkan, mengelola, dan memamerkan karya secara profesional. Adapun kegiatan luar kampus yang bisa diikuti mahasiswa salah satunya yaitu Solo International Art Camp, sebuah kegiatan seni bertaraf internasional yang menghadirkan seniman dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Yuk, ketunggu kalian di seni rupa ya!